Tapi kayaknya Bunda suka nonton drakor ya. Drakor apa sih yang disuka tuh? Banyak. Kalau drakor itu juga kayak nonton bioskop, selalu ada terus judul-judul baru gitu. Yang paling disuka apa? Apa ya? Kayaknya bentar-bentar nonton drakor. Banyak. Kalau yang paling suka apa ya? The King, Eternal Monarch suka. Terus Crash Landing itu On You itu juga suka. Pemainnya itu Yoon Bin sama Seo Ye Jin. Kalau yang tadi The King Eternal Monarch tuh Kim Geun sama Lee Min Ho. Pak Gebon juga suka, Bae Suzy sama Gebon. Gebon. Kalau yang sekarang tak tonton itu Bikin nangis kah? Kadang-kadang kayak nangis sendiri. Ya ada sih yang misalnya dia itu dramanya sedih, ya pastilah terbawa suasana sedih. Kalau action ya deg-degan juga. Tapi ada juga tuh sinetron Indonesia tuh yang diambil dari apa novel kah itu Layangan Putus, enggak pernah ikut kah? Nonton kah? Nonton dong. Bagus kasih ceritanya memang. Kok banyak orang cerita itu. Intinya gimana sih cerita itu? Sih, bagus juga sih. Ini di mana ya kok? Di kanannya tutup kah? Halo, kiri kah? Sini kanan. Mana gini? Itu petalet. Tapi ini nggak tutup kah itu? Tutup tuh. Enggak. Nah ya. Coba tanya. Oke, obrolnya terhenti dulu ya, beli bensin nih. Kita lanjut ya. Jadi sinetron Layangan Putus tuh menariknya apa sih kok? Emak-emak tuh, enggak hanya emak-emak sih kok. Itu apa? Serial with TV. Oh, Sebenarnya itu mau diangkat dari novel kah itu? Iya, sebenarnya itu dari novel. Sebenarnya itu kisah nyata. Penulisnya sendiri itu sebenarnya itu dia menuliskan dalam novel. Sebenarnya mau diangkat dalam bentuk layar lebar. Cuma karena pandemi jadinya kan kurang ya untuk di bioskop sendiri kan kemarin kan sempat total dia kan berhenti ya untuk ya di bioskop karena pandemi. Dibikinlah serial di TV. Jadi
putusnya dia sama Lydia itu? Akhirnya dia menyewa. Udah kok ketahuannya gimana? Ketahuannya kalau beberapa kejanggalan ada. Contohnya Ada foto-fotonya. bau parfum dalam bajunya bajunya suaminya itu tidak asing. Begitu di cross check di rumah ada yang bau seperti itu. Kedua, Kan bisa aja dia beli parfum baru di sana. ya nggak cuma itu aja, nggak cuma itu, makanya itu salah satunya kan. Habis itu dia nemu anting Oh. sebelah di kantongnya, ya kan. Nah sekalinya anting itu tuh habis itu dipakai sama temennya dia kerja. Dia kira makanya orang yang jadi pelapornya itu teman kerjanya, padahal enggak, bahwa emang anting yang dimiliki teman kerja itu dengan anting yang dia mau kasih ke pelakor itu tuh sama gitu loh. Waktu dia mau ngasihin anting ke pelakor itu sekalian cuma ada satu. Nah dia cari-cari di jas, karena sudah terlanjur ketahuan, anting itu dikasihlah ke istrinya Kinan itu gitu loh. Nah, di situ dia kejanggalan kedua. Ada beberapa kejanggalan gitu, nggak cuma dari parfum dan anting itu juga gitu kan. Kalau pas libur kerja dia alasan mau touring motor, sekalinya dia alasan dengan temennya dia harus pulang lah bla 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 lah istrinya gitu, padahal dia juga nggak pulang gitu loh. Nah kayak namanya istri, suaminya nggak bisa dihubungin kan, telepon juga temen touringnya gitu kan. Nah itu juga salah satu yang kejanggalan yang mengarahkan, ya namanya orang cerdas kan, namanya feeling juga kan seorang wanita. Waktu juga dia sering betul kalau di hari libur, hari Sabtu pulang, hari libur tuh sering betul dia pergi, terus pulang itu jadi sering malam gitu kan gitu. Walaupun dia berusaha mempercayai bahwa suami itu pulang malam karena kerja, di hari Minggu touring bla bla bla, itu ya emang untuk hobinya dia. Cuman kan kembali lagi ke feeling seorang istri kan, seperti itu. Akhirnya dia menyelidiki itu, minta bantuan. Kebetulan ada salah satu temannya dia dulu itu seorang pengacara. Nah dia diselidikin, akhirnya dia curiga. Kalau awalnya dia curiga dengan temannya dia kerja, partner bisnisnya, sekalinya mengarah ke Lydia Danira. Dan yang bukti sampai dia beberapa 12 hari dia nggak pulang itu, dia ke Kapadokia itu dari visanya dia atau paspornya dia itu, dia terbang sedikit dia terbang ke situ, ke Turki dengan satu kursi dengan nama Lydia Danira. Nah, di situ udah dia mulai selidiki siapa sih si Lydia Danira itu gitu. Sudah ketahuan kan, padahal kalau Lydia tuh masih muda, lebih muda sih. cantik. Kalau cantik semua sama Istrinya cantik juga. cantik dan cantik semuanya. Ini kan standarnya orang tuh beda, tapi semua cantik, cerdas, tapi semua tuh orang yang seperti itu. Bahkan ketika sudah ketahuan pun dia nggak mau marah-marah kan. Herannya lagi sih itu pelakornya tuh terang-terangan mau pengen dinikahin sama si Aris itu. Dia pengen gitu. Arisnya yang salah sebenarnya, juga yang terlalu salah. Istrinya sudah ketahuan itu tetap aja dia nggak mau lepas juga kan dari si Lydia Danira gitu. Jadi istrinya itu yang awalnya Terlanjur cinta gitu. istrinya itu yang awalnya dia itu mau memaafkan asal dia mau kembali sama dia gitu, itu dia nggak, masih juga menjalin hubungan dengan Lydia Danira itu. Jadinya ya dia gimana sih caranya dia itu memutuskan hidupnya dia kan seperti itu kan, bagaikan layar putus kan.
sebenarnya belum putus kan, kok judulnya layangan putus. Akhirnya putus. Akhirnya setelah melalui pertimbangan yang tentunya bla bla bla, karena suaminya itu ngotot mereka itu kalau bisa itu punya istri 2. Oh gitu. Kalau di Punya serial istri 2 gitu tuh ya. Kayak lagu Ahmad Dhani tuh. ya, punya istri 2. Aneh kawin lagi tuh gimana nih? Kalau dua-duanya ngambek, dia mau nikah lagi yang ketiga. Nikah lagi. Oh gitu. Terus tapi si Kinan kan kayaknya kalau untuk ibarat kata kalau dalam Muslim kan berpoligami itu susah deh gitu kan. Tapi dia kan andai kata sampai dia bisa, dia pengen bawa anaknya gitu loh, ya kan gitu. Dia nggak mau sampai dia kalah di persidangan gitu kan. Mungkin kan takutnya namanya suami bekerja, istri nggak bekerja walaupun dia dokter. Kalau situ kan dokter anak ya namanya dulunya. Takutnya kan nanti hak asuhnya di suami. Nah, dia dengan pintarnya itu bahkan sudah ketahuan selingkuh tuh si suami itu masih saja itu nolak dan malah galak gitu kan. Akhirnya dia meninggalkan rumah dan tinggal bersama si wanita itu. Ketika wanita si Lydia Danira itu sakit, karena pas anaknya di sana, dia datang ke sana. Nah, dia datang ke sana itu ya ceritanya tuh Nancy ceritanya itu ngecek demamnya gitu kan. Berapa kayak gitu. Tapi sebenarnya namanya orang pintar tuh, dia di situ mau nyari bukti-bukti. Kalau di persidangan kan gak cukup dibuktikan nih dia selingkuh gitu-gitu, harus ada bukti-buktinya kan. Waktu itu sudah ada ketahuan tabungan si suaminya itu, dia belikan penthouse harga 5 miliar. Itu mahalnya. terus Berarti kaya banget ceritanya. ya, terus ada juga per bulan itu rekening masuk ke Lydia Danira gitu tuh, ada di dia punya juga ATM yang istrinya nggak tahu ceritanya gitu, kayak gitu kan. Nah, itu masih belum terkalinya untuk bisa dijadiin bukti bahwa dia selingkuh gitu. Nah, gimana ya, akhirnya dia kecewa kan sama suaminya, sudah dikasih kesempatan, sekalinya dia itu kepergok lagi di situ. Kepergok lagi, malah udah dia kecelakaan, sakit, katanya dia mau masuk kerja, sekalinya malah dia datangin selingkuhannya kan. Disitulah dia akhirnya memutuskan untuk ibarat kata layangan putus deh, mengakhiri hubungannya gitu. Tapi dia mau asuh anak ada di dia. Akhirnya dia ke situ itu ngambil foto, ada foto-foto lah di HP-nya si Lydia Danira itu, foto-foto bukti perselingkuhannya mereka. Dia ambil di persidangan, akhirnya dia pakai jadi bukti, dan akhirnya asuhnya ke itu. Jadi ibaratnya gini, sebenarnya dia nggak mau sih pisah dengan suami, sayang, masih cinta, masih ada anak juga yang perlu bapak ibaratnya gitu. Cuman kok sakit banget ya mempertahankan si suami ini, kok sakit kok seperti itu kan. Akhirnya bener deh layangannya itu putus, tapi dia ngerasa lebih plong gitu loh. Sesuatu yang dia sayangin, yang dia genggam erat itu susah, malah menyakitin dia gitu loh. Akhirnya dia bahagia dengan si anak itu. Anaknya itu manggilnya lagi, kalau sama mamanya itu mamim, kalau sama papanya papip gitu kan. Anaknya namanya Raya. Nah, anak yang dia hamil kan, hamil anak kedua itu akhirnya keguguran kan, gara-gara dia stres ketika pas dia hamil anak kedua itu. Ada kasus suaminya selingkuh dengan orang lain. Waktu dia mau melahirkan itu lagi, anak kedua itu suaminya ditelepon-telepon malah baru bermesraan dengan cewek itu gitu. Akhirnya keguguran dia kan. Makanya dia juga hampir menyalahin suaminya gitu loh. Kalau anak pertama dulu ketika waktunya kontrol ke dokter, kontrol dia bisa nemenin gitu. Kalau anak kedua setiap kali mau kontrol ke dokter dia sering nggak bisa lah, alasan ini alasan itu. Padahal sebenarnya bukan karena pekerjaan, karena Lydia. dia ke rumahnya Lydia. Nah,
itu ceritanya. Makanya Itu berapa episode sampai? 10. 10 udah selesai nih sekarang tayang. Ah, udah lama itu. Udah lama ya. Udah. Orang cerita-cerita nggak sempet nonton, males Udah juga. 2 minggu kalau nggak 3 minggu yang lalu. Oh, layar putus. Tapi kan tidak semua orang bisa menceritakan ya seperti itu ya. Nih hebat nih penontonnya inget nih sama ceritanya, inget sama namanya. Iya, maksudnya karena belum lama banget sih kan sempat viral itu kan. Jadinya Kapadokia jadi viral. Dia nyebutnya apa? Kapadokia mas, it's my dream gitu kan. It's my dreamnya itu kita mimpinya dia, mimpiku gitu kan. Ya begitulah sekalinya walaupun nggak tayang di bioskop, lewat VTV itu meledak dia gitu kan. Itu termasuk salah satu serial yang bagus kan dari segi mungkin rating atau pencapaian banyak orang nonton itu kan. Artisnya sih sudah sekelas Reza Rahadian kan, udah tahu sendiri apa aja yang Reza di film aja di My Stupid Boss dengan TCL, Habibie ya kan, Ainun Habibie juga dengan Dia bisa peran apa aja bisa dia. banyak dia karya-karyanya emang si Reza Rahadian. Oke deh, lain kali kita ngobrol di kesempatan lain di topik yang lain ya. Oke. Ini sampai mana nih? Sampai L2 ya. Oh, ini ada masjid L2 ya. Oke, lihat dulu ya. Ini Tenggarong seberang ya. Di L2. Desa Bangunrejo. Ini ada Polres. Polsek. Di sebelahnya nih masjid besarnya ya. Masjid Jami Ulil Ittihad. L2 nih sudah ramai ya, sudah mirip-mirip air putih Samarinda tuh. Ya, kayak di Pinang gitulah, di Pinang. L2, L3 nih udah ramai. Bensin di sini. Ini kiri kanannya ada kuliner ya, ada mie ayam ceker yang enak itu, terus ini ada bakso, ada ayam. Sini juga ada bakso yang laris. Nih parkirnya sampai segitu ya. Bobot loh Pak, posisinya lagi seperti itu. Ini kita menuju L4 ya. Tadi dari Tenggarong nemuin anak di SMA Negeri 3. Oke, sampai ketemu lagi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe.